Barreskrim Polri telah meningkatkan kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama ke tahap penyidikan. Status tersangka praktis membuat konsentrasi dan pikiran sang petahana terbagi dua, antara berjuang di medan hukum dan medan pilkada Jakarta yang super berat. Saya Rudi Andanu, inilah Expose. Pemerintah dan kepolisian menepati janji menuntaskan kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama dalam 2 pekan. 12 hari setelah demo massal berkekuatan ratusan ribu orang dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, polisi menetapkan Ahok sebagai tersangka. Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini diduga melanggar 2 pasal. Yang pertama, pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ihwal Penodaan Agama. Dan kedua, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penetapan tersangka terhadap Ahok didasarkan gelar perkara yang dilaksanakan polisi. Polri telah menetapkan surat perintah penyidikan atau SPDP. Meski Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka, Mabes Polri tidak menahan Ahok. Alasannya, Ahok kooperatif, tidak melarikan diri, serta tidak menghilangkan barang bukti. Pak Kabar Eskrim melaporkan kepada saya, yang bersangkutan cukup kooperatif. Pada saat akan dipanggil, justru yang bersangkutan datang sendiri untuk memberikan klarifikasi. Ketika dipanggil, juga yang bersangkutan datang. Saya sendiri lebih setuju memang untuk menuntaskan kasus ini secara lebih cepat dan terang, itu sebaiknya memang di persidangan. Karena apa yang diputuskan di tahap penyidikan atau tahap penyelidikan apalagi, itu adalah yang sifatnya factual guilt, yaitu bersalah berdasarkan bukti yang cukup. Bukti yang cukup aja loh, gitu loh bersalahnya. Pak Ahok, dari begitu banyak kebaikan-kebaikan yang telah Pak Ahok berikan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ahok dan pasangannya Jarod Saiful Hidayat berkumpul di Rumah Lembang, Jakarta Pusat. Ini adalah markas tim sukses pasangan Ahok Jarod. Ahok menerima penetapan status tersangka terhadapnya dan akan mengikuti proses hukum. Kami menghimbau kepada seluruh pendukung untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan ini sebagai tersangka. Jadi kita coba ingatkan pada pendukung, ini bukan akhir, kita kan ada proses pengadilan yang kita harapkan akan terbuka. Dan kita harap teman-teman TV juga bisa kayak kopi sianidanya Jessica, bisa ditonton semua. Dan ingat 15 Februari pemilihan, kami tetap ikut. Tim advokasi dan hukum Ahok Jarot meminta polisi bekerja profesional dan adil dalam penegakan hukum. Biarkan Pak Basuki Cahayapurnama untuk menjalankan hak konstitusionalnya untuk melakukan sosialisasi berupa kampanye di seluruh wilayah DKI Jakarta ini. Di tempat lain, masih di Jakarta Pusat, tokoh Islam juga berkumpul. Mereka menghargai keputusan Polri dan berjanji mengawal proses hukum terhadap Ahok. Reaksi umat Islam, saya harus menggunakan kata reaksi karena ini lebih bersifat reaksi. Itu tidak bertujuan kejahatan, tidak bertujuan justru merugikan NKRI. Justru yang dituntut hanyalah penegakan hukum secara berkeadilan. Dan sedang terjadi, ini akan dikawal. Dengan berstatus sebagai tersangka, apakah keikutsertaan Ahok dalam Pilkada Jakarta bakal gugur?
Ya, kalau statusnya masih tersangka itu tidak merubah statusnya. Di dalam peraturan KPU nomor 8 pasal 88 ya, peraturan KPU nomor 9 tahun 2016, seorang calon kepala daerah itu dibatalkan pencalonannya kalau yang bersangkutan berstatus sebagai terpidana. Jadi dia sudah dinyatakan bersalah, kemudian sudah ditetapkan sebagai terpidana yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan dan diancam hukuman lebih dari 5 tahun. Nah, maka yang bersangkutan itu kemudian dibatalkan pencalonannya. Pencalonan tetap bisa dilakukan, proses pemilihan terhadap 3 kandidat ini tetap bisa dilakukan. Kalaupun Ahok menang, dia tetap akan dilantik sebagai gubernur. Kalaupun statusnya dinaikkan dari tersangka menjadi terdakwa, Ahok akan tetap dilantik, tetapi dia setelah itu akan diberhentikan. Dengan begitu, keikutsertaan Ahok dalam Pilkada Jakarta tidak gugur. Ahok Jarot pun memastikan Ahok tidak akan mundur dalam Pilkada Jakarta. Ingat dong undang-undang Pilkada, manakala Ahok Jarot dan 2 pasangan lainnya sudah ditetapkan sebagai calon dan sudah mengambil nomor urut, itu undang-undang. 3 pasang ini sudah tidak bisa lagi mundur, termasuk partai pendukungnya loh. Udah nggak bisa lagi. Karena apabila ini dilanggar, sanksinya tidak main-main, pidana, dihukum. Ya, sanksi badan, belum itu aja, denda 25 miliar. Jadi apabila dia saksi naik jadi tersangka, naik jadi terdakwa, ya, jadi terpidana pun mesti menunggu inkrah. Ya, inkrah itu Pengadilan Negeri Tinggi, Mahkamah Agung. Jadi udah nggak bisa lagi panjang. Jadi yang namanya 3 pasang ini udah nggak bisa diganggu. Sebenarnya kita senang diganggu begitu. Apa yang terjadi? Semakin dijolimi Ahok Jarot, semakin rakyat sayang. Itu harus diingat. Dengan status tersangka, kini medan perjuangan Ahok bertambah satu lagi. Berjuang di pengadilan dan medan politik Jakarta yang super berat sekaligus. Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka, meski menghadapi serangan bertubi-tubi termasuk penolakan saat kampanye, Ahok tetap santai. Pasangan Ahok Jarot tetap berkampanye. Di luar itu, Ahok Jarot memanfaatkan Rumah Lembang untuk berkomunikasi dan menarik simpati pendukungnya. Inilah salah satu kiat atau taktik Basuki Cahayapurnama untuk bertemu dengan calon pemilihnya di Pilkada Jakarta. Mengumpulkan massa di Rumah Lembang, Jakarta Pusat yang tidak lain merupakan markas tim pemenangannya. Sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Ahok tetap seperti biasa. Tidak pernah melipat optimismenya untuk menang Pilkada Jakarta. Ahok pun siap menang dan siap kalah dalam Pilkada yang akan digelar 15 Februari tahun depan itu. Nggak usah khawatir, dunia ini nggak ada Ahok juga jalan terus kok, kenapa masih kuat? Ahok juga rileks saat menanggapi tren elektabilitasnya yang belakangan menurun. Nah, apa dong? Kalau dia turun kan akhirnya kan kayak karet kan loncat ya nggak? Saya datang ke sini, umur saya udah 64 tahun, saya tidak cari muka, saya tidak mencari apa-apa, saya tidak cari apapun pada Pak Ahok. Saya hanya mau bilang saya dukung Pak Ahok 100%. Saya adalah para pendukungnya bicara apa saja dengan Ahok, dari masalah bantuan kesehatan, pendidikan, ruang publik terbuka ramah anak hingga retribusi. Seperti komunitas senam Ria Monas ini yang curhat soal retribusi kepada Ahok. Sebulan 1,5 juta. Iya. Duit untuk apa? Retribusi. Kenapa? Nggak retribusi apa? Bapak, ini saya masuk. Oh, masuk kendaraan. Masuk bayar. Senam sehat ini anggotanya bayar nggak? Patungan nggak? Anda saweran, Pak. Mau ngasih nggak? Enggak, ini makanya begitu Anda saweran, kami tidak bisa gratis. Di
hari yang sama, dia belusukan di Jakarta Timur. Ahok tidak goyah, meski belakangan muncul sejumlah penolakan warga saat ia berkampanye. Kampanye yang paling efektif saya kira ya memang belusukan ya. Datang, dengarkan saya petahana. Kita waktu bukan petahana aja kita belusukan untuk mengumpulkan data. Kalau ini kan langsung melihat. Selama ini saya hanya lihat di gambar kan. Kita udah punya titik-titik yang mana punya laporan paling banyak masalah. Dari clue, dari masyarakat, SMS. Nah tentu saya pengen ketemu orangnya yang sering lapor itu kayak apa. Kalau kamu lapor di clue kan kelihatan kamu posisi di mana, masalahnya apa. Terus saya juga bisa lihat dari kerjaan SKPD dulu yang sering sekali dapat pengaduan belum ditanganin. Di Gang Kedoya, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, kampanye Ahok berjalan mulus. Demikian juga saat belusukan ke Pasar Mester Jatinegara. Kalau Balimester itu mereka mempersoalkan tata ruang sebetulnya. Kan itu banyak apotek rakyat kan, banyak toko. Nah harusnya kalau udah berkembang seperti itu, ya kita tata saja udah. Orang udah hidup kok, masa mau dimatiin, mau cari usaha kan susah. Ya kan tata ruang kita baru bisa diubah 2019. Makanya saya bilang nanti kalau saya udah balik nggak cuti, saya mau kembali ke sana. Itu juga tempat wisata yang enak loh. Namun kondisi berbeda dialami Ahok saat datang ke lokasi kampanye kedua sore harinya. Tak hanya disambut para pendukungnya, Ahok juga dihadang sejumlah orang yang menolaknya berkampanye di Jalan Sentex Raya Ciracas, Jakarta Timur. Keributan sempat terjadi. Aksi warga yang menolak tidak surut meskipun hujan turun. Para penolak Ahok diduga bukan warga sekitar lokasi. Meski begitu, Ahok tetap menanggapinya dengan santai. Ini kan sempat dapat perlawanan dari sejumlah warga, Pak. Cuekin aja. Oh, warga juga yang mau terima foto mau apa lebih ramai. Ya kan? Yang nolak berapa orang? Ya, cuekin aja. Jadi kalau warga nolak saya, ya saya nggak dapat. Jadi warga kan nggak ada yang nolak. Dengan kondisi yang berbalik 180 derajat tadi, bagaimana peluang sang petahana di Pilkada Jakarta yang diikuti 3 pasangan calon? Kan sebenarnya saya kira sekarang masih 50-50 ya. 50-50 artinya 50 itu maksudnya dia bisa menang, dia bisa kalah gitu. Kansnya sama gitu. Menurut Arya Fernandes, sekarang adalah hari-hari terberat bagi Ahok. Peta dukungan terhadap 3 kandidat yang bertarung di Pilkada Jakarta bisa berubah. Saya melihat strong voters dari Ahok adalah perkiraan saya masih di angka 30-35. Strong voters ya, pemilih yang sudah loyal, yang tidak mungkin lagi akan merubah pilihannya kepada kandidat lain. Gitu. Bahkan bukan tak mungkin, loyalis Ahok bertambah kuat. Bagi pendukung Ahok, pasca Al-Maidah ini saya kira juga akan solid, tambah solid bahkan. Kenapa begitu? Karena dengan kehadiran massa yang cukup besar, sangat besar gitu ya, tentu menyebabkan terjadi soliditas, semakin solid pemilih-pemilih Ahok ini. Karena mereka pemilih ini beranggapan wah kalau tidak dilakukan konsolidasi secara cepat ini tentu akan mempengaruhi atau berbahaya bagi tingkat keterpilihan Ahok. Namun, swing voters dan silent voters diperkirakan bakal menjauhi Ahok. 2 kategori pemilih ini ditaksir berjumlah 25 hingga 30%. Efek yang terjadi bagi pasca 4/11 tadi atau kasus Al-Maidah itu adalah pertama adalah pemilih yang swing, yaitu pemilih yang masih mungkin merubah pilihannya. Pemilih swing ini berada pada 3 calon. Dan yang kedua adalah orang yang silent, orang pemilih yang diam gitu ya. Jadi pemilih ini biasanya tidak mau diidentifikasi. Misalnya kalau kita tanya apakah Anda suka atau apa dalam pilkada nanti, apakah Anda akan memilih Ahok atau tidak. Dia biasanya tidak mau diidentifikasi apakah dia pro Ahok atau dia kontra Ahok. Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka,
Setelah Ahok ditetapkan menjadi tersangka, siapa lawan politik Ahok Jarot yang menangguk untung? Akankah persaingan menuju Pilkada Jakarta Februari tahun depan menuju anti klimaks? Status tersangka Basuki Cahayapurnama atau Ahok membuatnya tidak seleluasa dua pesaingnya untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Dua pesaingnya, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono Silviana dan Anies Baswedan Sandiaga Uno, bak menempuh jalan bebas hambatan. Seperti kampanye Anies Baswedan di Kampung Maja Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ini, aman dan sentosa. Di sini, Anies menjanjikan peningkatan pipa saluran air bersih, mengingat air tanah di wilayah ini telah tercemar. Kami berencana dalam 5 tahun itu akan meningkatkan pipanisasi hingga 200%. Sehingga di ujung masa jabatan itu jumlahnya akan meningkat 2 kali lipat dari yang ada sekarang. Calon gubernur lainnya tidak ketinggalan, terus mencari simpati masyarakat. Kali ini, Agus menemui ibu-ibu PKK di Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Ibu-ibu PKK meminta Agus memperbaiki fasilitas mereka termasuk posyandu. Di wilayah yang kerap kebanjiran ini, AHY juga berjanji akan menormalisasi sungai di sekitar lokasi. Dari masyarakat adalah segera dilakukan pembukaan dan juga penurapan ya, sehingga bisa lebih menjamin lingkungan sini tidak terkena banjir lah begitu. Siapa komandannya? Siapa ini? Siapa komandannya? Siapa itu? Dialog. Kamu sama ketemu. Siapa komandannya? Kamu komandannya. Siapa? Mana ketuamu sini? Jarod Saiful Hidayat mengalami hal serupa dengan pasangannya Ahok, dihadang warga. Ya. Karena satu grup. Ya. Yang menolak Pak. Pak, ini Pak, dilindungi undang-undang. Kemanapun saya boleh. Ini terjadi saat Jarod mendatangi wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Di sini, Jarod dihadang sekelompok warga yang membawa spanduk bertuliskan tolak Ahok penista agama. Wah, tidak bisa seperti itu ya. Kalau misalnya dia nggak setuju, ya nggak setuju. Tanggal 15 jangan dipilih, nggak apa-apa gitu ya. Kalau saya lihat kan orang menangguk di air keruh, ya nggak apa-apalah. Tapi ingat ini rakyat Jakarta, rakyat yang cerdas. Mereka udah capek kalau mendengar janji. Karena itu tegas rakyat kalau mereka pidato, hati kecilnya hanya bisa begini. Tapi janji, tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Karena itu nggak mimpi nomor 2 kalau nggak mimpi. Lalu, siapa yang menangguk untung jika Ahok Jarot tidak bebas lagi berkampanye pada warga Jakarta? Nah, dalam kondisi seperti ini, saya kira yang akan mengambil keuntungan itu, saya kira adalah kandidat moderat. Kandidat moderat adalah kandidat yang tidak terlalu mengedepankan isu-isu berbasis primordial tadi, atau berbasis agama atau berbasis etnisitas gitu ya. Juga pada saat yang sama mengedepankan sisi nasionalisnya gitu ya. Dalam hal ini saya kira yang akan mengambil keuntungan adalah Agus. Kenapa Agus? Karena dari sisi dukungan partai, partai-partai gabungan antar partai nasionalis dan partai-partai moderat, dari sisi basis massa, baik PAN maupun PKB yang basis massanya kebanyakan adalah Muhammadiyah atau NU gitu ya. Agus juga berwatak militer. Jadi mungkin dia akan mengambil keuntungan dari masa yang swing ini. Yang jelas, sejumlah penghadangan terhadap Ahok dan Jarot menodai sebuah kontestasi politik yang seharusnya berlangsung adil dan terbuka. Nah, kalau itu gerakan spontan gitu ya, tentu yang akan mengambil rivalnya. Tapi kalau itu bukan gerakan spontan atau kalau penolakan itu berakhir ricuh gitu ya, tentu Ahok lah yang akan bisa mengambil keuntungan karena dia akan bisa dipersepsikan sebagai calon yang terzolimi gitu ya, dan seterusnya gitu.
Dalam politik demokrasi, seluruh pihak dari pasangan calon, partai politik pengusung, penyelenggara pemilu hingga rakyat pemilih mesti mengedepankan etika dan hukum. Tanpa itu, demokrasi bisa dibajak oleh mereka yang kuat dan mengandalkan kekerasan. Saya Rudi Andanu, sampai jumpa dalam Expose pekan depan.